Penting jika teman-teman ingin lulus pinjaman KUR 2025, satu ini yang teman-teman harus benar-benar perhatikan. Apa itu? Yaitu laporan keuangan. Apapun usahanya teman-teman. Dan kalau teman-teman sudah mencatat laporan keuangannya secara tertib, berapapun nominalnya, itu dipastikan 90% teman-teman itu bakalan lolos untuk pinjaman KUR-nya. Dalam catatan, yang pertama, BI checking teman-teman sudah masuk. Yang kemudian, isi dari laporan keuangan itu setara ataupun pendapatannya itu dari pinjaman teman-teman. Misalkan pinjaman 50 juta, 3 tahun angsurannya 1.500.000. Kemudian keuntungannya teman-teman itu lebih dari 1.500.000, 3 kali lipat, berarti sekitar 5 jutaan. Bahkan sampai 6 juta ke atas laporan keuangannya. Itu sudah bisa dipastikan di ACC dan tidak ada alasan untuk perbankan dalam hal ini mungkin yang memproses BRI, Mandiri, dan bank-bank yang lain marketingnya itu menolak pinjaman permohonan pinjaman teman-teman. Dalam catatan, BI checking teman-teman itu harus bersih dalam arti tidak ada riwayat pinjaman yang menunggak apalagi memang sampai gagal bayar. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjanya agar mampu melunasi hutangnya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pinjaman kredit usaha rakyat atau bisa disingkat dengan pinjaman KUR, yang dalam hal ini masyarakat lebih terkenalnya itu pinjaman di Bank Mandiri, KUR BRI, dan ada juga di Bank BNI. Meskipun sekarang penyaluran KUR itu tidak melulu hanya di Bank BRI ataupun Bank Mandiri, melainkan pinjaman-pinjaman ataupun perbankan baik BUMN maupun bank swasta sekarang juga ikut menyalurkan pinjaman KUR tersebut. Kenapa? Karena sejatinya pinjaman KUR itu merupakan subsidi dari pemerintah, bunganya di mana adalah program pemerintah yang artinya bunga ataupun ketentuan umum bahkan yang syarat ataupun ketentuannya itu sama persis dengan baik di BRI maupun di Bank Mandiri, hanya saja yang memproses saja. Contohnya, kalau di Bank BRI pinjaman KUR itu syaratnya begini, kemudian ini ya itu hanya soal proses saja. Namun ketentuan umum untuk KUR itu adalah acuannya adalah peraturan dari pemerintah terkait dengan pinjaman KUR. Nah, infonya di tahun ini pinjaman KUR dananya itu ditambah kurang lebihnya itu sekitar di tahun ini 300 triliunan yang bakal disalurkan untuk pinjaman KUR. Nah, menjadi kesempatan ataupun untuk mengembangkan usaha ataupun yang baru merintis untuk memanfaatkan pinjaman KUR yang dimana menurut saya sekarang adalah bunga terbaik saat ini masih tetap pinjaman KUR. Kenapa? Karena setiap bulannya itu kurang lebih di angka 0,2%, yang dimana kalau setahunnya efektifnya itu sekitar 6-7%, seperti itu. Kenapa saya bilang 6-7%? Karena pinjaman KUR itu ternyata sekarang ada klasifikasinya. Yang pertama, kalau belum pernah pinjaman KUR, kemudian dapat KUR nanti bunganya itu menjadi 6%, yang dimana kalau sudah pernah dapat KUR bahkan sampai 500 juta, kalau pinjaman kedua juga mau bunga KUR, maka nantinya itu bunga KUR-nya itu ikut ketentuan yang 7%, artinya naiknya cuma sedikit seperti itu. Yang biasanya 0,2 menjadi 0,3, hanya 0,1%, dan itu masih di angka aman. Dan menurut saya selaku orang perbankan, dalam hal ini sekarang saya bekerja di salah satu perbankan swasta, yaitu di BPR Lestari Jatim, di mana untuk kreditnya kebetulan saya di salesnya ataupun marketing eksekutifnya di bagian retail untuk pinjaman 100 sampai 5M. Meskipun saya sekarang di retail, tentunya saya sedikit
banyaknya itu memahami terkait dengan pinjaman KUR karena dulu di tahun 2018 sampai 2022 saya pernah bekerja di Bank Mandiri sebagai petugas ataupun sebagai tenaga alih daya, yaitu salesnya pinjaman KUR, di mana saya sering terlibat dalam pengajuan pinjaman KUR nasabah saya dan kemudian saya proses sampai cair. Intinya saya kurang lebih 6 tahun di situ, saya di bagian KUR, yang dimana kalau secara umum pastinya tidak akan berbeda dengan yang saya lalui waktu itu. Hanya mungkin ya peraturannya itu ya mungkin kalau yang sekarang itu infonya dari teman-teman kalau mempunyai pinjaman modal kerja di bank lain itu ya harus dilunasi. Artinya tidak ada fasilitas modal kerja di bank lain ataupun investasi di bank lain seperti itu. Maka nanti kurnya itu baru bisa dicairkan. Nah, kalau tidak mau melunasi modal kerja yang ada di bank lain itu, maka secara otomatis pinjaman KUR-nya itu tidak bisa dibiayai. Infonya yang saya dapat seperti itu, dan yang tak kalah penting teman-teman, ada dua hal. Yang pertama itu, kalau teman-teman sudah pernah pinjam KUR, kemudian naik ke reguler, lalu mau balik ke KUR lagi, infonya juga sekarang kata teman saya itu sudah tidak bisa diproses pinjaman KUR. Kenapa? Karena sudah mempunyai fasilitas reguler ataupun bunga reguler, artinya tidak boleh dapat KUR. Nah, itu ketentuan di mana acuannya adalah peraturan pemerintah. Kalau dulu dari pinjaman reguler kemudian diproses KUR itu di masa saya waktu masih jadi sales di Bank Mandiri itu masih bisa, dan masih bisa dalam hal ini ya sampai cair seperti itu, dan memang peraturannya memperbolehkan hanya kalau untuk pinjaman roda 2 ataupun kepemilikan kendaraan yang dimana sliknya ataupun bunyi BI-Checking-nya itu kemudian tertera bukan untuk kepemilikan kendaraan, melainkan bunyinya investasi ataupun modal kerja, itu maka tidak boleh seperti itu. Nah, yang tak kalah penting teman-teman, sebelum pinjam KUR 2025 yang infonya ini sudah valid kalau di Bank Mandiri itu pinjaman KUR sudah resmi dibuka per tanggal 3 atau per tanggal 4 kemarin, videonya sudah ada di sebelumnya, di mana saya mendapatkan info itu A1 dari teman saya yang masih bekerja di sana, dan itu infonya valid karena sekarang teman saya itu ya sedang memproses nasabah-nasabahnya yang mengajukan pinjaman KUR. Nah, yang tak kalah penting teman-teman, pinjaman KUR 2025 itu sudah dibuka dan manfaatkan secara sungguh-sungguh. Artinya bunganya itu kalau menurut saya sudah super murah dibandingkan dengan apa yang saya proses sekarang. Saya ada di PPLK itu ya jauh. Dalam hal ini secara bunga itu ya jauh seperti itu. Kalau di Lestari sekarang saya karena prosesnya besar-besar di angka 17 sampai 18% bunganya setiap bulan, di mana kalau KUR itu hanya 6%, dan itu kan bukan cuma 2 kali lipatnya, bahkan hampir 3 kali lipatnya seperti itu. Maka yang mendapatkan fasilitas KUR di tahun 2025 ini saya sarankan dijaga betul, fungsikan betul, manfaatkan betul pinjaman KUR-nya. Kenapa? Karena menurut saya pinjaman KUR itu adalah pinjaman bunga terbaik seperti itu. Dan memang dibatasi karena untuk KUR itu maksimal 500 juta seperti itu. Di atasnya 500 juta itu sudah tidak dapat diproses bunga KUR karena ketentuan dari pemerintah pinjaman KUR itu hanya boleh dari maksimal 500 juta dari 10 juta. Nah, ada yang mau saya sampaikan terkait dengan mungkin yang menonton pada video kali ini sedang memproses pengajuannya pinjaman KUR baik di Bank BRI, Bank Mandiri ataupun bank yang lain yang menyalurkan KUR. Yang pertama,
Terlepas teman-teman itu syaratnya sudah lengkap, katakanlah usahanya ada, kemudian mandatory KTP KK NPWP ataupun dokumen seperti PBB ataupun jaminan fisiknya ada. Yang tak kalah penting, jika teman-teman ingin lulus pinjaman KUR 2025, satu ini yang teman-teman harus benar-benar perhatikan. Apa itu? Yaitu laporan keuangan. Apapun usahanya teman-teman. Meskipun mungkin dalam prakteknya tidak semuanya usaha itu harus dicatat, ataupun pada saat proses pinjaman KUR itu sebenarnya ada juga yang dianalisa tanpa harus menganalisa pencatatan, melainkan menganalisa karena tidak ada transaksi, menganalisa manual. Dan kalau teman-teman sudah mencatat laporan keuangannya secara tertib, berapapun nominalnya dan serapi mungkin, itu dipastikan 90% teman-teman itu bakalan lolos untuk pinjaman KUR-nya. Dalam catatan, yang pertama BI checking teman-teman sudah masuk, yang kemudian isi dari laporan keuangan itu setara ataupun pendapatannya itu dari pinjaman teman-teman. Misalkan pinjaman 50 juta, 3 tahun angsurannya 1.500.000, kemudian keuntungannya teman-teman itu lebih dari 1.500.000, 3 kali lipat, berarti sekitar 5 jutaan, bahkan sampai 6 juta ke atas laporan keuangannya, itu sudah bisa dipastikan di ACC dan tidak ada alasan untuk perbankan dalam hal ini mungkin yang memproses BRI, Mandiri, dan bank-bank yang lain marketingnya itu menolak permohonan pinjaman teman-teman. Dalam catatan BI checking teman-teman itu harus bersih, dalam arti tidak ada riwayat pinjaman yang menunggak, apalagi memang sampai gagal bayar seperti itu. Jadi hanya itu saja yang paling penting kalau untuk pinjaman KUR. Selebihnya bakalan dicek di tetangga atau apa, itu enggak terlalu berpengaruh. Kalau laporan keuangannya bagus, BI checkingnya bagus, usahanya ada yang memang nutut, keperluannya jelas, itu tidak ada alasan perbankan untuk menolak permohonan pinjaman KUR teman-teman. Maka dari itu, jika teman-teman mau memproses di perbankan dalam hal ini khusus untuk pinjaman KUR mungkin, maka dari sekarang rapikan pencatatan keuangan, laporan keuangan setiap hari. Meskipun itu mungkin, oh saya nggak butuh perbankan, ya nggak apa-apa. Dari laporan keuangan itu tahu kalau apakah teman-teman dalam usahanya itu mendapatkan laba ataupun mengalami kerugian, seperti itu. Dimulai dari situ sebenarnya, dari rapi seperti itu. Maka dari itu, sekali lagi yang mendapatkan fasilitas pinjaman KUR di tahun 2025, manfaatkan betul, jangan sampai galbay. Apalagi kenapa? Karena saya bilang pinjaman KUR menurut saya adalah bunga yang paling terbaik di antara produk-produk yang lain menurut saya. Kenapa? Karena ya 0,2, cuma ya memang ada batasnya. Tidak semua pelaku usaha kemudian mendapatkan KUR karena hanya batasnya 500 juta seperti itu. Nah, mudah-mudahan sharing pada video kali ini memberikan informasi yang bermanfaat, khususnya yang mau pengajuan KUR di 2025, yang sedang terlilit hutang mungkin ataupun yang sedang berjuang lagi melunasi hutang, dimudahkan kerjaannya, usahanya, semoga hutangnya lunas, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.